Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani Huju dari Program Studi Sistem Informasi semester 5. Saya akan memaparkan hasil laporan sistem pendukung keputusan penerapan metode TOPSIS dalam pemilihan jasa ekspedisi. Oke, langsung saja pada bab 1, pendahuluan latar belakang. Pengambilan keputusan merupakan aspek yang penting bagi sebuah perusahaan. Kemampuan perusahaan untuk melaksanakan pengambilan keputusan dalam memilih jasa pengiriman yang digunakan menjadi hal yang penting agar keputusan yang diambil tidak merugikan pihak perusahaan. Saat ini, perkembangan industri jasa pengiriman barang mengalami peningkatan yang cukup pesat. Era globalisasi menuntut manusia untuk memiliki mobilitas yang tinggi. Sejak diberlakukannya pasar bebas di Indonesia, membuka arus perdagangan barang atau jasa menjadi tidak terbatas. Kebutuhan akan jasa pengiriman semakin meningkat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. PT Tashimita Hoka Utama adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan barang seperti mesin steam, tisu, dan berbagai macam plastik. Salah satu kendala yang dihadapi perusahaan tersebut adalah tidak memiliki kurir internal yang cukup banyak dan pemesarannya yang luas sehingga hingga keluar Jakarta. Sehingga untuk pengiriman barang terkadang mengandalkan jasa ekspedisi. Pada awalnya, pihak perusahaan memiliki mitra jasa ekspedisi hanya berdasarkan kebiasaan, akan tetapi seringkali terjadi kendala seperti pelayanan yang tidak memuaskan, packing barang yang kurang rapi, harga yang cukup tinggi, dan lain sebagainya. Imbasnya adalah kekecewaan customer terhadap pelayanan yang kami berikan. Oleh sebab itu, harus selektif lagi dalam memilih mitra jasa ekspedisi agar meminimalisir terjadinya kesalahan. Berdasarkan analisa permasalahan di atas, maka dibutuhkan penerapan terhadap mitra jasa ekspedisi dengan menggunakan metode TOPSIS, di mana metode TOPSIS memiliki konsep yang sederhana dan mudah dipahami dan memiliki kemampuan untuk mengatur kinerja relatif dari alternatif-alternatif keputusan dalam bentuk sistematis, dalam bentuk matematis yang sederhana. Berdasarkan alasan di atas, diharapkan keputusan yang diambil dengan metode TOPSIS akan lebih objektif sehingga mitra jasa ekspedisi terpilih sesuai dengan kebutuhan pihak perusahaan dan dapat mengurangi permasalahan yang ada. Metode TOPSIS sendiri merupakan metode di mana alternatif yang terbaik tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif, tetapi juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif. Pengguna metode TOPSIS juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif. Pengguna metode TOPSIS berbagai telah digunakan untuk berbagai pengambilan keputusan, seperti pemilihan karyawan terbaik, pemilihan notebook, pemilihan dosen berprestasi, dan juga siswa teladan. Pada bagian tujuan dan manfaat. Salah satu tujuannya yaitu meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan, mengidentifikasi kendala dalam pengiriman barang, menerapkan metode TOPSIS. Pada peningkatan efektivitas pengambilan keputusan, ini bertujuan meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan pada PT Tasmika Hoka dalam pemilihan mitra jasa ekspedisi. Dengan demikian, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan mengoptimalkan pengiriman barang. Manfaatnya yaitu optimasi pengiriman barang. Implementasi metode TOPSIS diharapkan dapat mengoptimalkan pemilihan mitra jasa ekspedisi, mengurangi risiko kesalahan dalam pengiriman, dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Yang kedua yaitu peningkatan kepuasan pelanggan. Dengan pemilihan mitra jasa ekspedisi yang lebih baik, diharapkan pelayanan pengiriman barang menjadi lebih baik pula. Ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperkuat citra positif perusahaan. Yang ketiga yaitu efisiensi biaya. Dengan pemilihan mitra jasa ekspedisi yang optimal, perusahaan dapat mengurangi biaya yang terkait dengan pengiriman barang seperti biaya pengiriman
dan kerugian akibat kesalahan pengiriman. Penghindaran kendala operasional. Ini memberikan manfaat dengan mengidentifikasi kendala-kendala operasional dalam pengiriman barang melalui jasa ekspedisi dan memberikan solusi untuk menghindari atau mengatasi kendala tersebut. Rumusan masalah. Pengambilan keputusan dalam memilih mitra jasa ekspedisi bagi PT Touch Himita Hoka Utama menjadi perhatian penting untuk menghindari dampak merugikan pada operasional perusahaan dan kepuasan pelanggan. Adanya kendala seperti kurangnya jumlah kurir, pemasaran yang lebih pemasaran yang melibatkan wilayah luar Jakarta, dan pengalaman buruk dengan jasa ekspedisi sebelumnya menjadi tantangan yang perlu diatasi. Berikut adalah metodologi penelitian. Dalam penelitian ini diperlukan tahap atau langkah. Adapun tahap atau langkah-langkah dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut. Berikut adalah metodologi penelitian tercantum pada gambar ini. Terdapat perumusan masalah, pengumpulan data, pengelolaan data, analisa data dengan metode TOPSIS, kemudian menentukan kriteria, menentukan matriks ternormalisasi, menentukan matriks ternormalisasi terbobot, menentukan matriks solusi ideal positif dan negatif, menghitung jarak, kemudian menghitung nilai preferensi. Kemudian dari analisa data dengan metode TOPSIS, yaitu lanjut kepada penarikan dan kesimpulan dan saran. Berikut adalah tahap yang dilakukan dalam penelitian. Yang pertama yaitu perumusan masalah. Tahap ini dibangun berdasarkan rumusan masalah yang didasari atas latar belakang sehingganya hasil tidak keluar dari alur penelitian. Masalah yang ditemukan adalah bagaimana melakukan penilaian terhadap jasa ekspedisi terbaik pada PT Touch Mitahoka. Pengumpulan data pada tahap ini dilakukan pengumpulan data-data yang diperlukan sebagai bahan yang digunakan untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan pada tahap pertama. Yang ketiga yaitu pengolahan data. Setelah dilakukan pengumpulan data, kemudian dilakukan pengolahan data yang akan digunakan pada tahap analisa. Pada proses analisa akan dikaji data-data yang ada dengan menggunakan metode yang telah peneliti pelajari pada tahap awal. Yang keempat yaitu analisa. Pada tahap ini akan melakukan analisa dan peringkengan dari hasil pembahasan masalah yang berisi tahapan-tahapan perhitungan data yang ada dengan menggunakan metode TOPSIS. Terakhir yaitu menarikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah tahap akhir dari penelitian berdasarkan hasil pengolahan data dan saran-saran sebagai usulan perbaikan terhadap penelitian selanjutnya agar lebih baik lagi. Kita masuk pada bab 2 yaitu landasan teori. Teori SPK. Sistem pendukung keputusan atau SPK adalah suatu sistem yang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan dengan menggunakan data dan model-model tertentu. Ada beberapa teori dan konsep dasar yang terkait dengan SPK. Berikut adalah beberapa teori umum yang dapat dihubungkan dengan sistem pendukung keputusan. Yang pertama yaitu teori keputusan. Teori keputusan klasik melibatkan konsep rasionalitas, utilitas, dan pemilihan alternatif terbaik berdasarkan kriteria tertentu. Teori keputusan bounded rationality mengakui keterbatasan manusia dalam memproses informasi dan membuat keputusan secara optimal. Yang kedua yaitu teori sistem. Teori sistem terbuka
menekan pada hubungan antara sistem dengan lingkungannya yang relevan untuk SPK, karena SPK berinteraksi dengan lingkungan bisnis atau organisasional. Teori sistem informasi berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan distribusi informasi dalam suatu sistem. Yang ketiga yaitu teori manajemen. Teori manajemen keuangan dalam konteks SPK yang terkait dengan keputusan keuangan dan alokasi sumber daya. Teori manajemen operasional terkait dengan efisiensi operasional dan pengelolaan proses bisnis. Yang keempat yaitu teori pengambilan keputusan atau multi kriteria. Teori preferensi melibatkan konsep preferensi dan prioritas dalam pengambilan keputusan multi kriteria. Teori agregasi bagaimana informasi dari berbagai kriteria dapat diintegrasikan untuk membantu pengambilan keputusan. Yang kelima yaitu teori kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Pengguna algoritma pengambilan keputusan seperti decision tree, neural networks, atau algoritma machine learning dapat menjadi bagian dari SPK, pemrosesan pengetahuan. Integrasi pengetahuan manusia ke dalam sistem untuk meningkatkan kecerdasan dan kinerja sistem. Keenam yaitu teori optimasi, melibatkan pengembangan model matematis untuk memilih solusi terbaik dari sejumlah alternatif. Yang ketujuh yaitu teori komunikasi dan alternatif, teori komunikasi dan interaksi manusia dan komputer. Bagaimana manusia berinteraksi dengan sistem penting untuk memastikan kesesuaian dan kemudahan SPK. Yang kedua yaitu metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam laporan ini adalah metode penelitian dengan metode Topsis. Metode Topsis adalah salah satu mode pengambilan keputusan yang multi-kriteria yang pertama kali diperkenalkan oleh Yon Huang pada tahun 1981. Metode ini juga merupakan salah satu metode yang digemari oleh peneliti di dalam merancang sebuah sistem pendukung keputusan. Selain konsepnya sederhana, tetapi juga kompleksitas dalam pemecahan masalah, baik itu ditandai dengan konsep penyelesaian. Metode ini yaitu dengan memilih alternatif terbaik, tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif, tetapi juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif. Berikut adalah tahapan-tahapan metode Topsis. Yang pertama yaitu menentukan terlebih dahulu kriteria-kriteria yang akan dijadikan sebagai tolak ukur penyelesaian masalah. Yang kedua yaitu menentukan matriks ternormalisasi. Yang ketiga yaitu menentukan matriks keputusan ternormalisasi terbobot. Yang keempat yaitu menentukan matriks ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Yang kelima yaitu menghitung distance atau jarak nilai terbobot dari setiap alternatif terhadap solusi ideal positif negatif. Yang keenam yaitu menghitung nilai preferensi dari setiap alternatif. Yang ketujuh yaitu perankingan. Berikut adalah teori kasus yang diangkat. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan jasa ekspedisi, seperti lama pengiriman, harga yang ditawarkan, hingga pelayanan yang diberikan. Pada awalnya, pihak perusahaan memilih mitra jasa ekspedisi hanya berdasarkan kebiasaan, tetapi seringkali terjadi kendala seperti pelayanan yang tidak memuaskan, packingan kayu yang kurang rapi, bahkan harga yang cukup tinggi dengan jasa ekspedisi lainnya. Imbasnya adalah kekecewaan customer terhadap pelayanan yang diberikan. Dalam pemilihan jasa ekspedisi yang terbaik, diperlukan mekanisme untuk mengirimkan barang yang benar-benar layak. Salah satunya dapat dilakukan dengan menggunakan sistem pendukung keputusan dengan metode Topsis, di mana metode Topsis memiliki konsep yang sederhana dan mudah dipahami dan memiliki kemampuan untuk mengukur kinerja relatif
dari alternatif-alternatif keputusan dalam membentuk matematis yang sederhana. Kita masuk pada bab 3 yaitu pembahasan. Tahapan perhitungan topsis. Topsis atau teknik for order of performance by similarity to ideal solution adalah salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi alternatif berdasarkan kedekatan mereka dengan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Berikut adalah tahapan metode. Pada tabel pertama yaitu terdapat tabel alternatif dan kriteria penilaian. Pada tabel kedua yaitu tabel matriks ternormalisasi R. Pada tabel ketiga yaitu matriks ternormalisasi Y. Pada tabel keempat yaitu tabel solusi ideal positif. Dan pada tabel 5 yaitu solusi ideal negatif. Pada tabel ke-6 yaitu menghitung jarak antara nilai terbobot terhadap solusi ideal dan negatif. Dan pada tabel ke-7 yaitu nilai preferensi atau tabel perankingan. Pada bab terakhir yaitu penutup, kesimpulan. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa metode Topsis cukup mudah untuk menentukan mitra jasa ekspedisi terbaik dengan pencarian nilai jarak dari solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Sistem pendukung keputusan ini dapat dijadikan sebagai alternatif untuk menentukan jasa ekspedisi terbaik pada PT Tasmita Hoka Utama. Dengan adanya penerapan metode ini, penentuan pemilihan jasa ekspedisi terbaik menjadi lebih objektif. Pemilihan kriteria menjadi salah satu penentuan nilai standar untuk setiap mitra jasa ekspedisi sangat berpengaruh dalam proses pemilihan jasa ekspedisi terbaik pada PT Tasmita Hoka Utama. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.